Bapak Ibu, langsung selanjutnya Bapak Ustaz Jamili memilih Bapak Ibu mengenai baca kesanakan Yuan Bersos menumpuk mawon. Hotel kalau terakhir semoga biasanya Pak Widadi, Pak John, boleh Pak. Halo Pak John. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Jamili, pada kesempatan sekarang ini saya ada dua pertanyaan yang saya ingin ajukan, Pak. Yang pertama tadi disinggung masalah rukun Islam mengenai haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu tidak terelakkan antara mampu dan tidak mampu, sanggup dan tidak sanggup, fisik kuat dan tidak kuat. Dalam pelaksanaan ibadah haji, orang yang mampu kelihatannya lebih lebih enak pergi ke Mekah, Baitullah, berdoa seakan-akan di sana nanti terkabul di Baitullah, sedangkan yang tidak mampu ini kan tidak bisa, Pak, terlepas dari masalah dana, terlepas dari masalah kesempatan dan lain-lain, dan juga tidak bisa juga umroh. Yang sudah pergi haji itu kan pahalanya besar sekali, Pak. Nah, pada kesempatan ini saya mau nanya, kalau yang tidak bisa naik haji, ada nggak kompensasi lain, Pak? Ibadah yang lain yang bisa menyamai orang pergi haji? Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, tadi disinggung juga mengenai masalah orang yang mampu tapi tidak mau pergi haji, tinggal memilih mau jadi Yahudi apa Nasrani. Dalam konteks ini saya ingin menghubungkan dengan surat Al-Baqarah di ayat 57 itu, Pak, mengenai orang-orang Bani Israel yang diberi keistimewaan, privilege oleh Allah, di mana di situ mendapatkan keenakan, kenyamanan dengan diturunkannya makanan man salwa. Mohon kalau ada salah saya mohon dikoreksi. Jadi seakan kaum Bani Israel kok seperti dapat keistimewaan begitu, Pak. Berkali-kali dia berkhianat baik kepada Nabi, membunuhi para Nabi dan Rasul, juga mengingkari sumpahnya, janji kepada Allah, tapi masih diberi keistimewaan. Terus beberapa kesempatan juga semacam dibedakan itu, Pak. Kesannya negatif. Mau jadi Yahudi apa mau jadi Nasrani, seakan-akan ini dua ini makhluk ini kok ini ya, Pak, negatif gitu loh, Pak. Saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz Jamili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pertama tentang ibadah haji dan umroh. Ya, ini memang ibadah yang ada kaitannya dengan materi, kemampuan secara materi, kemampuan juga secara fisik. Ya, janjane haji itu yang wajib hanya sekali. Tiang sing pun haji mesti pun umroh. Tapi tiang sing umroh dereng mesti haji, sebab rukun umroh dan haji itu berbeda. Nah, itu haji kesempatan hanya setahun sekali, umroh bisa sewaktu-waktu. Ananging Bapak Ibu, kadang-kadang yang namanya orang itu ya macam-macam. Gayane, wah kalau sudah umroh, sudah haji itu rasanya kangen terus dengan Baitullah. Jadi setiap tahun umroh. Nah, kalau di sana itu kalau berdoa bisa khusyuk, bisa nangis-nangis. Makanya ada kiai yang bilang begini, mbok rasa ngono. Apa yo niki pangerane beda apa piye? Gitu. Yang disembah di Masjidil Haram
Dan yang disembah di Masjid Al-Jannah itu zat yang sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang sama. Maka yang belum berkesempatan haji atau umroh tidak perlu berkecil hati. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan. Ya memang betul ada hadis begini, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Lah amalan mencapai surga itu banyak sekali, enggak hanya haji dan umroh Bapak Ibu. Contohnya nopo? Kita sholat 5 waktu niku yo dijamin swarga. Ya, senajan sing wajib-wajib tok niku lho, pun jaminane swarga. Wonten hadis sahih Rasul ditangkleti, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rasul, bagaimana jika aku sholat 5 waktu? Berarti sing wajib tok, poso Ramadan tok, sing halal kula halalke, sing haram aku haramkan, apakah aku sudah bisa masuk surga? Rasul ngendika na'am, ya. Nah, berarti kan orang haji tok, sholat 5 waktu niku pun dados tiket mlebet swarga. Ngoten. Termasuk wau sing kula aturke salat syuruk, salat sunat ketika kita jamaah subuh, selesai jamaah tetap diam di masjid berzikir sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Terus Bapak Ibu saged ngamalke napa malih? Semua kebaikan itu bisa mengantarkan ke surga. Ya. Ngendikanipun Allah dalam beberapa ayat, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jenengan sedekah ning gone tangga kuwi ya saged nyebabe swarga. Bekti karo wong tuwa ya jaminan swarga. Ya, apik karo dulur ya jaminan swarga. Ya. Iso bantu tangga ya jaminan swarga. Didik anak, didik murid niku ya termasuk jaminan swarga. Dados banyak jalan menuju surga. Menuju Roma wae banyak jalan apalagi surga. Nah, niku. Jadi semua kebaikan itu bisa menghantarkan kita ke surga. Ya, ojo meneh sedekah kalih menungso gitu. Wong sedekah kalih segawon mawon bisa menyebabkan seseorang dapat ampunan. Nah, niku Bapak Ibu. Terus yang kedua, kenapa toh dalam Al-Qur'an itu kok lakone Bani Israil, Yahudi, Nasrani sing dibahas kok kuwi bae. Ora tahu ana wong Margosari mlebu Al-Qur'an. Karena begini Bapak Ibu, agama sebelumnya ya, agama Samawi itu penisbatan kepada langit itu ya Yahudi dan Nasrani. Itu agama seniornya sebelum Islam datang itu Yahudi dan Nasrani. Itu mila surat Al-Baqarah ayat 47 Allah ngendikake, ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatkan nikmatku, ingatkanlah nikmatku. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku lebihkan kalian di atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kelebihan apa yang diberikan? Di antaranya banyak nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel.
Israel itu sinten toh? Nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf, sampai Nabi Zakaria, Yahya, Musa, Isa itu dari keturunan Bani Israel. Maka di antara kelebihannya itu banyak nabi yang diutus dari orang-orang Bani Israel. Itu. Kemudian dalam sebuah riset, otaknya Bani Israel itu kalau ditimbang dengan orang selain Bani Israel itu lebih berat otaknya Bani Israel. Ya, memang mereka itu diciptakan oleh Allah pinter-pinter. Apa yang belum kita pikirkan itu sudah mereka pikirkan. Contohnya mengemas air mineral aqua. Ini pun pinten puluh tahun dibandingnya airku. Airku kapan? Gitu. Nah, mereka sudah memikirkan apa yang belum kita pikirkan. Roto-roto sing jenenge sabun, sampo, odol itu ya bikinan Israel. Sampai makanan ringan, semuanya yang menguasai politik, ekonomi, seni ini kurang roto-roto mereka. Berarti ayat ini masih relevan. Artinya mereka masih memiliki banyak kelebihan-kelebihan dibandingkan orang lain. Cuman mereka itu ya di dalam Al-Qur'an pun disebutkan yuharrifunal kalima amma wadhi'i, seneng ngotaate isi Alkitab yang diturunkan kepada mereka jika isinya tidak cocok dengan hatinya. Termasuk kelebihan yang diberikan mereka di ayat 57 nih Pak nggih. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami naungi kalian dengan ghamam, awan. Nah, rakyat dimanja banget toh. Ya, orang tahu kepanasan, mayang-mayang selalu dinaungi, diiupi dengan awan. Orang khawatir iron. Nah, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan manna niku sejenis madu, salwa niku sejenis burung puyuh. Tapi apakah mereka terus bersyukur? Oh, tidak. Pada ayat selanjutnya mereka merengek kepada Nabi Musa. Qalu ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, kami tidak bisa kalau hanya disuruh makan satu jenis makanan saja. Ya, bosan, jelek, tidak bervariatif. Akhirnya mereka minta sayuran yang tumbuh di bumi. Ya, ada mimbaqliha, enten kacang, enten mentimun, enten agas, enten bawang merah, bawang putih. Itu yang mereka minta. Itu contoh betapa Allah itu memanjakan Bani Israel, tetapi mereka justru tidak mensyukuri nikmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengkritik mereka, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap ada nabi yang diutus kepada mereka yang membawa ajaran yang tidak dicocoki oleh hati mereka, sebagian didustakan, sebagian dibunuh. Siapa nabi yang dibunuh? Di antaranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Gara-gara apa? Melarang mereka menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan darah, masih mahram. Harus kadung bucin nih. Ya, disuruh pisah mencari orang lain, tidak mau. Bukannya taat pada nabinya, justru nabinya yang dibunuh. Niku Bapak Ibu. Termasuk siapa yang berusaha menangkap Nabi Isa dan berusaha menyalib? Ya orang Israel sendiri. Di dalam surat An-Nisa
Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengklaim telah membunuh Isa Maryam putra Allah. Ya. Tetapi Allah menyanggah mereka, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Isa putra Maryam, tapi orang yang diserupakan. Siapa? Salah satu muridnya Nabi Isa atau muridnya Yesus yang berkhianat, yang memberitahukan tempat persembunyiannya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa mau dibunuh? Orang Israel tidak mau menerima Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika muncul Nabi Isa, mereka mau membunuhnya. Nabi Isa itu dakwahnya sangat singkat, hanya kurang lebih 3 tahun. Umur 30 tahun diangkat jadi nabi, umur 33 sudah diuber-uber mau dibunuh. Nah, makanya muridnya kan hanya 12 yang kemudian menjadi nama-nama Injil selain Paulus. Ya, karena Paulus itu tidak termasuk muridnya Yesus. Ya, dulu saya pernah dapat perkuliahan dari seorang pendeta. Waktu itu mata kuliah perbandingan agama, tapi fokusnya Islam dan Nasrani. Kata Pak Pendeta memang begitu. Memang Paulus itu sebenarnya tidak termasuk salah satu murid Yesus. Ya, meskipun memang perkataannya mendominasi di dalam Injil. Nah, setelah mereka mengklaim membunuh Nabi Isa, bagaimana mereka merekayasa kejahatan mereka? Mereka mengarang cerita bahwasannya Yesus mati di kayu salib dalam rangka menebus dosa manusia. Ini sebenarnya kan cerita rekayasa untuk menutupi kejahatan mereka, yang mereka sendiri yang membunuh karena tidak suka ada nabi setelah Nabi Musa. Tapi dibuatlah cerita rekayasa matinya Isa di kayu salib karena dalam rangka menebus dosa. Nah, itu koyok maling teriak maling. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya kenapa kok banyak disinggung dalam Al-Quran? Ya bolak-balik Yahudi Nasrani, bolak-balik Yahudi Nasrani. Sebab mereka seniornya umat Islam banyak melakukan penyimpangan. Kemudian kenapa mereka banyak disinggung dalam Al-Quran? Sebab kata Nabi, umat Islam itu sedikit banyak akan mengikuti perilakunya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Termasuk niku wau merubah-rubah ketika ada ajaran sing ra cocok lah terus di otak-atik. Nah itu. Ngoten Pak Dik. Ya, Allah. Maaf, Oke. Kalau banyak sejarah hikayat para rasul Nabi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi kaum Samud, Nabi Lut segala, itu yang ngeyel-ngeyel kan langsung binasa itu Pak. Yeah. Kalau kaum Bani Israel kelihatannya ditunda-tunda apa gimana ya? Oh, nggak ada cerita ya Pak. Kenapa kok tidak langsung dibinasakan? Ya, kok awet? Ini Bapak Ibu. Kenapa kok awet? Karena Bani Israel ini akan selalu menjadi bagian sejarah dalam peradaban manusia. Itu. Dan sebagai bukti kebenaran Al-Quran, di tawujudnya Bani Israel, apa atau kelebihan yang mereka miliki, maka ketika Allah menunjukkan ini loh, ya, kalau riyen nate angsal informasi, tiang nate kerja teng kapal pesiar berpuluh-puluh tahun. Nah, setiap ada penghargaan dalam bidang ilmiah apapun, misalnya kok ada 5 orang, itu biasanya 3-nya dari orang Israel. Itu menunjukkan apa? Mereka orang-orang yang cerdas. Sampai hari ini mereka membuat senjata-senjata yang canggih-canggih, ya kan? Nah, meskipun canggihnya begitu, tetap tidak bisa menghabiskan rakyat Palestina. Kenapa? Karena perang Israel dan Palestina ini akan menjadi bagian dari peristiwa akhir zaman. Nego. Nah, kenapa kok tidak diadab secara langsung? Nah, makanya ada ustaz ketika ditanya begitu, jawab begini: kalau Israel langsung dimusnahkan semuanya,
Terus kalian mau berjihad melawan siapa? Itu. Soalnya kan ayat tentang jihad juga masih banyak dalam Al-Quran. Nah, ini jihadnya melawan Israel ya bener, tapi ini melawan saudara sendiri ya keliru. Ya, misalnya sesama orang Muslim atau orang yang beda agama tapi damai, kata tentang Indonesia nggak boleh diperangi. Itu. Kalau diperangi hukumnya sama memerangi orang Muslim. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 92. Itu. Makanya di dalam hadis Nabi itu pernah bersabda begini. Kenapa Israel, Yahudi, Nasrani kok masih terus ada? Kata Nabi, latat tabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Pasti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka memasuki lubang biawak pun kalian akan mengikuti mereka. Lalu ada sahabat yang bertanya, ahaula al-yahud wa nasara, apakah yang dimaksud itu orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi memang skenario Allah seperti itu, Pak. Ya, Terima kasih. Sami-sami. Monggo, ibu-ibu ada yang mau saya pertanyaan? Nah, ibu ya. Ada mas. Ada ibu-ibu. Kene Mas. Kopi ya, apa ya? Timbangane nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat ini saya ingin menanyakan masalah kompleks pemakaman, Pak. Artinya di sekitar sini kan kompleks pemakaman itu campur antara muslim dan non muslim. Sedangkan apa yang saya dengar-dengar itu artinya kalau yang artinya dimakamkan bersebelahan dengan yang non, artinya itu mengganggu. Itu bagaimana, Mas? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bapak Ibu, memang sebaiknya itu dipisah. Nah, ini bisa usul ke pemerintah desa, mungkin bisa menyediakan tanah wakaf yang pemakamannya itu dipisah untuk warganya, yang muslim dan non muslim. Bukan kok kita intoleran, tidak, ya. Memang ada satu kisah ya di dalam kitab Al-Kaba'ir itu ada kisah ini. Anak perempuan masih kecil meninggal. Terus setelah beberapa hari bapaknya mimpi ketemu anaknya. Anaknya niki wow, rambutnya bisa putih. Itu ditanya, ya colo Jawa Nduk, kamu kan meninggalnya itu masih bocah, kok rambutmu sudah jadi putih? Apa kata dia? Iya Pak, sebelah niku kuburane wong kafir. Nah dia disiksa, asapnya itu sampai tembus ke tempatku. Nah itu men asap itu bisa merubah rambut sing ireng jadi putih. Itu. Nah makanya kalau bisa memang dipisah ya, mungkin bisa diusulkan ke Pak Lurah atau pripun ada makam yang di biasanya kan punya kas desa gitu, kalau
kelurahan, nah itu mungkin bisa diusulkan. Nah itu kayak ada terobosan yang di Sentolo yang Husnul Khotimah ya, kayaknya itu khusus ya. Khusus orang muslim, meskipun ya kita berbayar gitu. Ya, konten deh. Kalau bisa memang bisa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ngobrol aja. Tadi yang barusan itu orang kafir naik makam ini ya Pak. Tadi disebutkan siksaan orang-orang kafir itu sampai ke sebelahnya anak perempuan tadi sehingga rambutnya putih. Nah sekarang saya mau tanya, kalau orang muslim apakah tidak tersiksa gitu? Nggak ada siksaan atau bagaimana itu? Kalau sama-sama pemakaman muslim semua gitu. Oh, okay. Ya. Apakah itu aman-aman saja gitu? Oh, ya. Buat di sebelahnya gitu. Oh ya. Terima kasih. Yeah. Tentu tidak juga. Nah, ya misalnya dia Islam, neng KTP tok, orang tahu sholat, orang tahu poso Ramadan, orang tahu ngaji, nyolongan, misuan, seneng gelut, ya kan, mabukan, itu namanya fasik. Orang muslim tapi pelaku dosa besar, tetap itu ada siksa kuburnya. Itu pernah mungkin di YouTube masih ada, kalau belum dihapus ya oleh YouTube, yang kisah pemuda Arab sekitar usianya 18 tahun, dia meninggal baru 2 jam dikuburkan, terus digali ulang untuk keperluan otopsi. Ternyata rambutnya wis dadi putih, mripate wis meleot, terus lambene wis terus mengeluarkan darah. Nah, padahal baru 2 jam dikubur. Nah, dia pemuda muslim tapi rusak agamane. Misalnya muslim KTP-ne, muslim wong tuane ning ra tau salat, senengane mabuk, senengane tawuran, ya tetap ada siksa kuburnya. Ning mesone wong muslim kan masih bisa didoakan agar diampuni dosanya. Ya meskipun nanti diampuni apa tidak ya itu urusan Allah. Soalnya kalau sudah beda agama, undang-undangnya sudah tidak boleh didoakan. Ya, di surat At-Taubah ayat 113. Ya. Nabi dan orang-orang mukmin dilarang oleh Allah ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Nah, itu. Ngoten Bapak Ibu. Niki yo zaman Nabi riyen orang munafik saja yang masih sholat kalau mati nggak boleh disolatkan. Nah, saat ini wong ora tau sholat ning KTP Islam arep ora nyolate ketok ya ora tegel. Gitu. Akhirnya ya udahlah tetap disolati, urusan nanti dikubur bagaimana urusan dia. Iya, Allahu a'lam bishawab. Dan lagi? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nanya sedikit Pak Ustadz. Untuk nisab zakat mal itu berapa ya Pak Ustadz? Terus kalau sudah sampai nisab, apakah tahun-tahun berikutnya itu perlu dizakati lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisabnya hartanya uang, itu menurut ulama dikiaskan dengan nisabnya emas. Nisabnya emas itu 85 gram kali harga emas sak grame pinten? Pinten Bu? Udah. Standarnya
Ya, Bu. 1 juta 500. ya dianggap saja 1 juta misalnya, tapi nih misalnya Mas Nom ya kurang kayaknya, kurang dari 1 juta ya, kali 85 berapa kira-kira ya. Itulah munculnya nisab. Misalnya 850. Wah, tak hitung ya saya. 85 kali pinten? 1,5 ya. Kali 85 kali 1 juta kan 85 juta. Belum ada sangat. Ya. Bukan untuk mencapai nisabnya itu loh. Zakatnya 2,5%. Nisabnya kalau harga emas 1 juta berarti kan 85 juta. Itu kalau harga emas 1 juta. Kita ini emas nom yuran ada 1 juta. Berarti kan lebih rendah dari itu. Nah, ketika seseorang punya aset tabungan, ya, utuh setahun misalnya, ya anggap saja kalau kurang dari 1 juta ya 70 juta lah atau berapa, itu sudah 1 nisab. Nah, kemudian ketika tahun berikutnya yang sudah dizakati tidak perlu dizakati lagi kecuali kalau punya ya penambahan tabungan yang baru. Nah, misalnya Pak Widadi dari persewaan tendanya bisa terkumpul 1 tahun omset bersihnya 85 juta, berarti 1 nisab. Pun dizakati. Tahun sisuke kok duwe sing anyar meneh, sak nisab meneh. Nah, wajib dizakati sing anyar kok. Nah, sing lawas sudah tidak dizakati. Misalnya sing pun dizakati niku ajeng tinggi tumbas tanah maupun tinggi tumbas mobil niku pun resik. Tapi ini pun kadung tinggi tumbas dereng dizakati, kan kita tetap ingat regane pinten. Ini duit sing tinggi tumbas tanah misalnya sekian ratus juta. Oh, ini sudah mencapai nisab belum? Nah, kalau sudah mencapai nisab ya tinggal dihitung 2,5%. Ya, itu. Makan. Nah, itu yang kayak pajak kendaraan itu haram itu apa ya? Yang tahun pajak kendaraan kan kalau udah beli sekali pajak itu sudah ya. Nah, pajak dan zakat berbeda. Makanya ada ormas tertentu yang menolak pajak. Alasannya apa? Wong Islam kewajibannya bayar zakat. Padahal Bapak Ibu, peruntukan zakat dan pajak itu berbeda. Makanya ulama-ulama modern berpendapat boleh pemerintah muslim menarik pajak dari warganya. Kenapa? Kalau zakat mal itu kan untuk 8 asnaf, ya, fuqara, masakin, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, budak, boring, orang yang punya utang, wa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Itu peruntukan zakat mal. Nah, sementara nek negara butuh bangun dalan, bangun fasilitas-fasilitas umum, perkantoran pemerintah, rumah sakit, puskesmas, sekolah negeri, niku yo danane saking pajak. Ini kadang-kadang nol sewu teman kita yang di ormas tertentu kekeh ra gelem bayar pajak, alasane itu bukan untuk orang Islam, tapi nek dalan elek gremeng mengkritik pemerintah. Tapi pemerintah dalam rampung kok ora di gandani lah iki bayar pajak kok
itu ya memang betul sejarah awal pajak itu untuk orang non-muslim di surat At-Taubah ayat 29. Tetapi dalam perkembangannya hari zaman biyen kan kendaraan ngangge ontong, ngangge jaran. Ora butuh dalan sing alus. Lah sakniki do nganggo motor, nganggo mobil, dalane nek alus yo ora kepenak. Akhirnya dalane yo digawe sing alus. Sumber dananya salah satunya dari pajak. Kadang menuntut pendidikan gratis, berobat gratis, ning ora gelem bayar pajak. Lah yo kepiye? Sumber dananya itu ya salah satunya dari pajak. Makanya orang bijak taat pajak. Ini bukan pesan sponsor. Kalau nggak ikhlas hukumnya gimana itu tak? Apa? Pajak nggak ikhlas. Ya kira-kira nih diusir sama negara biar tidak menjadi warga negara yang baik. Dia menuntut negara untuk memberikan fasilitas kepada dia, tapi dia tidak mau berkorban untuk negara. Berarti kan orang egois itu. Nah, masih ada sumber daya alam lainnya, Pak. iya betul. Ada. Itu kaya loh. Nah, ini terus mulai bahas pemerintah. Betul. Negara punya sumber daya alam banyak. Ya, secara undang-undang ya wis bener. Ya, bumi, air dan semua kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Ning nyatane negara ngendi wae tetep duwe utang. Amerika yo tetep duwe utang. Meskipun dianggap negara superpower, ya tetap diutang. Ya memang desainnya ini ngoten niku. Desain negara ini memang ngoten niku. Kadang kula logikane wong bodho ngeten, wong negara ki duwe hak gawe duwe dhewe kok nganti utang. Ra yo aneh kadang kula logikane wong bodho kuwi. Niku Bapak Ibu. Ya. Itu tadi. Kadang teman-teman kita yang mengharamkan pajak itu kalau enten rencana nek kalau mas mbok dolan ning nggonanku tak dolane bolak-balik ora wani kenapa wah motorku mati ya lho kudune jenengan ki wani wong alasane bayar pajak haram kudune nek ditilang polisi ya kudu ngomong haram Pak makanya saya nggak mau bayar pajak. Wah wani enggak ternyata lebih orang wani metu-metu mergo motore mati. Nah itu kan nggak pas kayak gitu. Ya. Terus tidak jarang juga teman-teman kita yang punya persepsi begitu, itu kadang cara penempatan dalilnya itu nggak pas. Contoh, kalau niku nanti di debat biyen mahasiswa kula tak UAD. Saat ini yang ngaji ini pun lintas organisasi. Kan ayatnya jelas Ustaz katanya. Ayat yang mana yang kamu maksud? Nah, ternyata dia pun nggak hafal ayatnya. Tapi insya Allah aku hafal ayatnya. Dia bilang begini, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Niku ayat yang awal juz 8. Ayatnya ngeten. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Padahal ayat niku berkaitan dengan orang-orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Berarti berkaitan dengan orang kafir, tetapi dipakai untuk menghukumi umat Islam mayoritas yang ada di Indonesia. Karepe piye kon melu pendapat dia yang minoritas. Ini loh saya punya gagasan bagus. Nah, nek melu-melu sing mayoritas wong Islam di Indonesia bakal menyesatkan. Ini kan gak pas. Wong ayat nggo wong kafir kok dienggo menghukumi wong Islam. Itu salah satu kesalahannya di situ. Ya,
Kebanyakan menurut saya Bapak Ibu, kalau ngaji itu jarang kok mengutip ayat. Paling mengutip ini disebutkan ayat sekian, bunyinya begini, dibacakan terjemah. Bukan bermaksud untuk mengecilkan, tidak. Ya, sebenarnya kan itu ukuran sejauh mana wawasan kita terhadap Al-Quran. Apalagi nuwun sewu ya, dengan ada fenomena pemuda hijrah gitu, akhir ngaji semulan romulan diberi panggung, sudah tiba-tiba menjadi ustaz. Ya, iki orang mergo aku khawatir kesaingan ora lho ya. Maksudnya begini, untuk menjadi ustaz itu perangkatnya banyak. Itu kenapa dulu para ulama sebelum belajar tafsir, sebelum belajar fikih itu mereka menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran itu butuh waktu. Ya, kenapa? Agar ngerti isi seluruh kandungan Al-Quran itu, bahwa saling menafsirkan, bukan hanya mengutip satu ayat, ya, lalu diamalkan begitu saja. Termasuk tadi itu comot-comot satu ayat. Bahkan yang menurut saya, aksi-aksi bom bunuh diri, aksi yang meledakkan gereja, mengatasnamakan jihad, itu juga terinspirasi dari ayat Al-Quran. Cuman dia nggak melihat ayat yang lain. Misal di surat At-Taubah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitarmu, dan agar mereka mendapatkan sikap yang tegas darimu. Seolah-olah ayat ini menyuruh kita ono kafir kalau memerangi. Dohirnya ayat kan begitu, yang tampak. Padahal di surat An-Nisa ayat 92, ya, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jika ada orang muslim membunuh orang non muslim yang sudah ada perjanjian damai, misalnya kasus di Indonesia sudah diikat dengan Undang-Undang 45, Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika, maka nggak boleh diperangi. Memeranginya sama dengan memerangi orang muslim. Dia wajib membayar diat kepada keluarga korban, ditambah memerdekakan budak perempuan yang mukminah. Nah, nanti dibantah lagi, ya kan, undang-undang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan produk Islam. Ya, yang produk Islam mana? Coba, HP itu produk Islam bukan? Kita pakai setiap hari. Apa yang mengeluarkan Syekh Islam dari Arab? Enggak. Mobil motor itu dari mana? Apa ya syekhnya orang Islam yang mengeluarkan? Enggak, ya kan? Itu juga jadi sarana dakwah loh, penunjang dakwah. Ya itu, baju kita itu yang memproduksi kain siapa? Itu foto-foto ya orang Cina, ya kan? Kebanyakan ya bukan Muslim. Itu Bapak Ibu, itu kan istilah yang dipakai orang non muslim. Nah, kalau nanti didebat gara-gara nopo masalah moderasi beragama, itu kan bukan dari orang Islam. Iya, yang sekarang kalau dibahasakan moderasi iya, tapi kalau dibahasakan kita harus bersikap tawasud, tengah-tengah. Jadi moderasi itu tengah-tengah. Nah itu, makanya Bapak Ibu perlunya mengaji tidak hanya kepada satu guru, perlunya mengaji itu detail itu ya kayak gitu. Itu. Jadi jangan mudah terprovokasi. Oh ini pemahamannya paling lurus. Itu bahasa marketing. Rata-rata semua ormas kan bilangnya begitu. Semua kelompok kan bilangnya pemahamannya yang paling bagus, gitu. Kados iklan kecap gitu loh, kan nggak ada. Pilih kecap produk kami nomor 2, nggak ada. Ya semuanya nomor 1. Ya, itulah bahasa marketing. Semua kelompok ngaji, semua organisasi itu ya akan mengunggulkan produk dia, kelompok dia. Apapun itu ya sama. Itu makanya saya kan hampir tidak pernah menyebut organisasi. Kenapa? Saya tidak mau mendorong jamaah itu untuk fanatik ke organisasi. Kalau mau berjuang lewat organisasi silahkan,
Tetapi dalam memahami Islam jangan terkotak-kotakkan dengan organisasi, jangan menggunakan organisasi sebagai ukuran salah benernya ajaran Islam. Mungkin tidak cocok kalau organisasi itu kleru. Nah itu, makanya Bapak Ibu pentingnya kita belajar ya. Al-Quran itu harus dipelajari utuh, hadis Nabi dipelajari utuh. Ya, kadang-kadang nanti saya ngotot begini, ayatnya begitu kok. Ya yang kamu tahu itu berapa ayat? Ayat yang lain sudah dibaca atau belum? Betul, ada ayat yang dulu misalnya pajak itu untuk orang non-muslim. Nah sekarang dalam perkembangan sudah berapa banyak yang sudah bergeser dari zaman Nabi sampai sekarang. Misal sistem pemerintahan di zaman Nabi itu sistemnya apa? Sistemnya negara atau kerajaan atau khilafah. Istilah khilafah itu di zaman Nabi atau setelah Nabi? Setelah Nabi. Setelah Nabi. Nabi itu lebih dikenal kepala negara. Nabi itu menyatakan begini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, abdu alaiha binawajid. Peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin setelahku. Berarti khulafa'ur rasyidin itu setelah Nabi. Nah ini yang kadang-kadang kita dikaburkan di situ. Di zaman Nabi itu sistemnya khilafah. Loh kata siapa? Istilah khilafah itu pengganti Nabi. Nah itu loh. Ini yang kadang-kadang kabur dalam memahami, seolah-olah Nabi itu sistemnya khilafah. Itu. Nah, setiap ada persoalan kadang-kadang, wah ini karena tidak menegakkan khilafah. Coba Bapak Ibu, 4 khalifah itu meninggalnya kenapa? Rata-rata dibunuh saat sholat. Berarti kan penegakan khilafah tidak jaminan bebas dari kejahatan. Kita bukan bermaksud tidak setuju khilafah ya. Maksudnya sistem negara itu kan kembali kepada manusianya. Justru ketika dulu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, beliau meninggal ditikam saat sholat. Berarti kan saat itu tetap ada kejahatan-kejahatan, bahkan sampai berani membunuh pimpinannya umat Islam. Berarti kan level kejahatannya juga luar biasa. Nah, saat ini paling tidak setuju kalau presiden yang paling banter melindungi, ya kan? Demo, nah sampai kudeta yo meraiso, pakai senjata. Nah itu Bapak Ibu. Nah, ngoten. Monggo, mau ngaji dimanapun silakan. Tetapi kemudian kita harus punya sikap untuk menimbang. Jangan semuanya, oh kayak paling bener, nah ini keliru. Jangan begitu. Tapi ditimbang dulu sebelum menyimpulkan. Nah itu, ngoten. Allahu a'lam bishawab. Monggo, masih ada lagi? Oh baik, monggo baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak sebenarnya, ini pertanyaan sebenarnya menurut saya berat-berat semua. Saya tak tahu sing ending-ending apa. Jadi Pak Ustadz, sebentar lagi kan puasa nih. Saya mau tanya tentang ziarah kubur. Ya kubur itu sebenarnya dalamnya seperti apa? Kok saya sampai minggu lalu masih menggunakan simpang siur tentang hal itu dan masih mempertanyakan tentang ziarah kubur itu nanti amal kita menjadi hilang. Nah itu monggo saya mohon penjelasannya. Sebenarnya seperti apa toh saya termasuk yang masih melakukan soalnya. Karena menurut saya ziarah kubur yang saya yakin itu biasanya ingat besok saja akan mati gitu. Dan saya selalu menentang pakai yaitu mendoakan tuh memang dianjurkan untuk mendoakan dengan cara kita yang sudah menyiapkan dunia. Jadi menurut saya untuk pencerahannya, karena itu kita jadi ya kubur boleh jadi. Nah mungkin keliru kan sih, perlu juga melakukan atau
turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentang ziarah kubur itu ada hadis begini: kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal an fazuruha fa innaha tudzakkiratul maut. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah, sebab ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada kematian. Itu. Terus termasuk salah satu hikmahnya ziarah kubur itu adalah bisa mengingatkan kita pada kematian. Terus yang kedua, mendoakan orang yang di dalam kubur. Nah, mungkin yang mengkritik itu orang yang dianggap ziarah kubur terus bertawasul atau dianggap minta kepada yang di dalam kubur. Kalau meminta yang di dalam kubur ya jelas syirik. Tapi kalau tawasul itu yang berbeda. Di dalam surat Al-Maidah itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu perantara. Nah, dalam konteks ziarah kubur, saya punya kitab judulnya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya Allah mengeriku banyak dalil-dalil yang tentang tawasul. Hadisnya sahih, minimal hasan, baik, ya, artinya bisa diamalkan. Salah satunya itu ada sahabat bernama Bilal, Sanes Bilal bin Rabah, namanya Bilal, awalnya Bilal, tapi nama belakangnya itu lali. Niku beliau berziarah kubur di makamnya Nabi, terus beliau berdoa, ya Rasulullah, inna ummataka halaku faskina. Fa'atahu Rasulullah SAW fi manamihi fayusqauna. Sahabat Bilal niki ziarah ke makamnya Nabi. Terus beliau ngendika begini, wahai Rasul, umatnya panjenengan sedang ditimpa paceklik, kemarau berkepanjangan, binasa. Maka mintakanlah kepada Allah untuk kami hujan. Kemudian sahabat Bilal ini bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi mengatakan Allah akan memberikan hujan untuk kalian. Nah, ini namanya tawasul. Jadi minta kepada orang yang diyakini kesolehannya untuk memintakan kepada Allah, bukan minta langsung kepada yang meninggal. Cuman kadang-kadang wong sing ora setuju, ora tau tekon, tawasul bid'ah, tawasul haram. Nah, kadang-kadang nopo le ngaji niku ya niku wau dereng tekno akeh, bukan bermaksud mengecilkan. Kita itu masih kurang banyak dalam belajar. Ya, kalau yakin kalau dari nate krungu enten ustaz teng Kulon Progo sing hafal Sahih Bukhari Muslim, kalau dari nate krungu. Tapi nek ustaz sithik-sithik iki ra ono dalile, iki ra ono dasare, kalau sering krungu. Itu menunjukkan apa? Sebenarnya ilmu kita itu masih cetek sekali, tapi kita merasanya sudah pakar. Nah, yang nggak boleh kan di situ. Di antara dosanya orang yang ditokohkan itu begitu. Itu harusnya ya menyampaikan ilmu sesuai dengan pengetahuannya. Kalau tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Itu lebih bijak daripada kalau ada pertanyaan kita nggak tahu atau nggak setuju, itu nggak ada dasarnya Pak, itu bid'ah Pak, itu sesat Bu, wah itu nggak ada tuntunannya Bu. Nah, padahal banyak. Itu termasuk tadi yang sedekah atas nama orang meninggal, itu ada ustaz yang tetap kalau ngisi pengajian bilang sedekah atas nama orang meninggal itu nggak ada dasarnya dan nggak ada tuntunannya. Bolak-balik kita sampaikan, misalnya di materi di masjid yang sama, ini loh dalilnya sahih dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Enggak ya ketika beliau ngisi lagi dimentahkan lagi, itu nggak ada tuntunannya, ya dipaksa bodoh. Wis ngerti, diberikan ilmu, terus dimentahkan lagi. Nah kayak gitu.
Terus kadang-kadang kita ya memang manuk-manuk. Nah, misal gini, ada tokoh agama, orang yang dianggap tokoh agama. Yang satu titelnya misalnya doktor. Doktornya tapi bukan masalah agama. Doktornya masalah matematika, mau bahasa Inggris, mau fisika. Nah, terus dibenturkan dengan pendapatku yang hanya S2 misalnya. Dokter dengan S2 ya tetap ilmunya dhuwur, S3 ya dokter ya yang akurat dia. Loh ya enggak begitu juga. Tergantung apa yang dibahas. Ketika sang dokter ditanya, "Pak, bagaimana hukumnya orang sedekah atas nama orang meninggal?" Dia menjawab, "Itu enggak ada tuntunannya." Atau hadisnya dhaif. Nah, sementara saya matur seperti tadi, hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, tak wacake, tak dunungke sampai ketika apal nomornya ya tak sampaikan nomornya, nek enggak ya hanya tak sampaikan subtemanya apa. Ya, wani terjadi khilaf antara dokter dengan S2 ya menang doktore. Nah, itu kan bukan ilmu namanya, tapi ngadu titel. Nah itu loh, ini yang kadang-kadang terjadi begitu. Itu ini yang harus kita analisa bareng-bareng. Nah, monggo silakan jenengan mau ngaji dimanapun dengan siapapun, monggo untuk menambah wawasan. Itu. Tetapi pesan kula ya, jangan sampai mengkultuskan pemikiran nek sono usah kae mesti bener. Tapi nek sono usah sing kae, nah kae beda, kae sakis malik. Nah, ilmune ora kena ditompo, kan aneh nek kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Malah mengeluarkan unek-unek. Mengatakan Pak Ari menunggu sampai nanti. Siap. Siap, ya. Siap Ibu. Ibu-ibu, Dosuti, tasnya kalau mana? Sambung cekam ya? Ini kau sambung. Sambung sudoso kira sambung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula badhe nyuwun prisa kaliyan Pak Ustaz. Kula rumiyin niku kula badhe warung wonten Pasar Regi. Kula niku diweden-wedeni kaliyan bakule madu. Mbak, kula niku ana medine. Medhi opo? Aku mau bengi iki diwedeni pucungan ning ulang sikile. Bukan aku pucungan. Nah, kalau badhe nyuwun keterangan, kula pitados nek pucungan niku kula pitados kula soalé kula nenggo, Pak. Tuwa-tuwa kula petuk, kaya aku kudu kepethuk karo. Itu maksud kula namung ayo diperiksa menika saking makhluk menapa. Sekamat menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, namine setan itu wadan. Setan itu sifat sing nggodha utawa ngajak maksiat. Nah, ning asline setan iku ora pernikale minal jinnati wanas, dari manusia dan dari jin. Nah, setan saking jin itu memang bentuknya benten-benten. Wonten salah satu kalipun hadis ingkang ngendikake al jinnu salasatu asnaf. Jin itu ada 3 macam. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jenis jin yang punya sayap bisa terbang di udara. Nah, kalau enten jin iso mabur, ya memang enten sing desainnya begitu. Ya. Misalnya uang kan Nyi Roro Kidul numpak kereta kencana mabur. Nah, bisa jadi itu memang jin yang mimbo-mimbo. Nah,
Kemudian yang kedua, sinfun hayatun wa aqarib, jenis jin yang menyerupai ular dan kalajengking atau binatang-binatang buas. Mula sempat viral cek kodamnya apa? Macan po, kucing po, ulo po, buaya. Buaya jalan. Nah, itu Bapak Ibu. Itu memang jenis jin ada yang menyerupai binatang buas. Nah, itu. Mulai enten, wah ini mana ulo penampakan. Ya memang salah satu jenis jin seperti itu. Terus yang ketiga, sinfun yuhilluna wa yan'anuna, jenis jin yang berpindah-pindah dan menetap. Ini mirip menungso. Ya. Terus ngeten Bapak Ibu, setan saking jin dalam menggoda manusia itu caranya bervariasi. Termasuk niku menampakkan diri. Tujuannya nopo? Menungso ben wedi karo setan, lali wedi karo Gusti Allah. Ngoten. Mila kenging nopo setan Indonesia kok beda karo setan Eropa? Beda karo setan Cina. Nek setan Indonesia kan ya pocong, gendruwo, wewe gembel, suster ngepet, napa malih? Nah, tapi nek setan Eropa kan wah keren itu berdasi. Wah nganggo jas. Wah. Nek setan Cina lumpat-lumpat kayak pocong hampir. Kenapa kok beda-beda? Ya karena setan itu dalam menggoda menyesuaikan persepsi masyarakat setempat. Kalau itu sering ngrungokke cerita-cerita mistis. Salah satu pengakuan yang saya kagum itu begini. Sebenarnya penampakan itu diciptakan oleh persepsi kita. Soalnya awak dhewe sendiri rasa dhisik akhirnya ono tenan. Nek awak dhewe serang bayangke sing aneh-aneh, insyaallah ora ono. Termasuk pengakuan pakar-pakar ruqyah yang dulunya menekuni bidang-bidang alam gaib ya. Aslinya ketika jin menampakkan diri misalnya gendruwo, wewe gembel, apa. Kenapa kok dia enggak menteng-menteng ning kono sak jam meneng wae ngono enggak? Kok mung sedelik kenapa? Karena mereka sebenarnya juga kaget ketemu menungso. Makanya mereka terus menghilang. Orang bakal ning kono jago mati sak jam kumpul udut kok ngopi ngono enggak? Itu. Karena dia pun juga kaget saat ketemu manusia. Makanya Bapak Ibu sebenarnya momen itu diciptakan oleh pemikiran kita sendiri. Itu. Makanya tingkat sampai parah kan dia harus ke psikiater ya kan. Kenapa? Karena rasa takut itu munculnya dari diri sendiri. Nah, itu kedah dilawan Bapak Ibu. Kedah dilawan. Nah, caranya pripun? Munculkan rasa berani dalam diri kita. Nah, itu harus dilawan. Ya, karena yang bisa mengobati ya diri kita. Ya, ngoten Pak nggih. Ya. Nah, mung sak lapan kowe terus jarene koyo asap terus ilang udara. Nah, oke, ngoten. Benar, Pak. Sama cakap di ibu ini. Kata tahu Bapak Ibu pengawasan sedang dilakukan Bapak Ustaz Hamidi mungkin melakukan sama buatan sakit tuh kita tampil saya ibu ramai ilmu buat panggilan kita pengontrol dengan dunia ini mungkin ingin sambung terapkan kalau sakit tuh kita tampil saya ngingati berita yang sampun tadi monggo pengawasan pemerintah beriko kita bukasi nanti ngawasan tamdalah sesaat semoga alhamdulillah alamin sampai kelompok video wonten kelapatan punya Pak Bunten bila itu baik assalamualaikum